Kira-kira apa aja sih yang bakal seorang supir dapat ketika masuk ke PT Seal? Apakah mungkin truk atau mungkin tanah ya? Tetap disimak sampai habis. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar ya teman-teman? Saya harap dalam keadaan baik. Ya, sorry banget ya teman-teman, beberapa waktu yang lama ini saya nggak bikin konten tentang update-update ini ya. Karena ya lagi banyak kesibukan aja sih teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, apa aja sih yang bakal kita dapat ketika teman-teman ngelamar di PT Seal ya. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya kalau teman-teman suka dan membantu channel ini biar bagus lagi. Dan kalau dirasa channel ini sangat bermanfaat atau bermanfaat buat teman-teman, silahkan di-share biar manfaatnya itu orang lain juga tahu ya, kayak gitu. Pertama yang bakal teman-teman dapat ketika ngelamar itu sudah jelas pasti unit ya atau mobil beserta perlengkapan, terus surat-surat dan lain-lain sebagainya, termasuk kayak track bell dan lain-lain. Itu kalau misalkan teman-teman kayak udah di project tertentu yang memerlukan itu ya. Tapi umumnya setiap pelamar itu pasti setelah dinyatakan lulus bakal dapat unit ya. Unit ini tergantung dari klasifikasi teman-teman ketika test drive dan SIM-nya ya. Jadi kalau SIM-nya beda umum ya dapat tronton, kalau yang lainnya ya dapat menyesuaikan kayak gitu. Dan SIM itu nggak jadi tolak ukur bagaimana teman-teman dapat unit ya, meskipun SIM-nya B2 umum tapi pas test drive-nya kurang begitu menguasai ya pasti di bawahnya tronton, bisa ankle, bisa cold diesel ya. Nah, untuk mendapatkannya ini teman-teman setelah melamar itu nanti bakal ada tim alokasi buat dialokasiin. Jadi nggak semena-mena teman-teman ngelamar bingung nih unitnya dari mana ya. Unitnya itu nanti diarahin ya, diarahin tuh kayak dapat dari siapa kayak gitu, dapat dari project mana itu tergantung tim alokasi ya. Jadi nanti ada sesuai antrian dan sesuai kebutuhan, langsung dapat ya teman-teman. Hari ini lulus ada kebutuhan, hari ini juga langsung dapat unit dan beserta projectnya ya, beserta nomor pengurusnya, beserta dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi hari pertama itu udah pasti langsung dapat kecuali memang di situasi tertentu biasanya ada terkendala, misalkan di unitnya itu kurang lengkap atau nggak ready, kita nyebutnya ya nggak ready. Misalkan surat-suratnya kita lupa naro atau akinya soak, nah itu kan harus ada dibenerin dulu. Nah itu biasanya terhambatnya karena itu aja sih teman-teman. Nah yang kedua yaitu seragam dan sepatu ya. Yang di Seal dapat itu seragam sama sepatu. Kalau untuk celana nggak ada ya, baru itu aja. Itu diajuin langsung ya, teman-teman ngelamar itu lulus. Nah sebenarnya itu udah diajuin, tapi nanti ada pengajuan. Jadi kayak nomor, misalkan saya nih, saya ngelamar hari ini. Nah sebenarnya itu udah didatain ya. Jadi kayak ada rentan waktu beberapa bulan buat teman-teman dapat. Nah baju ini ngambilnya dari mana? Nah ini nanti langsung dari project. Biasanya ada koordinator yang buat ngebagiin. Kan kalau di kita itu kayak tiap-tiap daerah, tiap-tiap project ada koordinatornya. Nah itu dari dia nanti dari dia mendistribusiin ya. Kalau barangnya tetap dari kita kirim ke project yang ngebagiin ya. Nanti itu kan kayak teman-teman ngelamar itu ditanya ukuran sepatunya apa, ukuran bajunya apa ya. Usahain sih agak naik dikit ya. Misalkan hari ini teman-teman biasa pakai L ya, mungkin beberapa bulan kemudian tubuhnya berubah jadi XL ya kayak gitu. Ya biar nggak terlalu kecil aja sih kayak gitu ya. Nah udah tahu kan yang driver seragam Seal itu. Nah yang kayak itulah yang kayak teman-teman sering lihat kayak gitu. Nah itu tuh dipakai ketika teman-teman bekerja. Tetapi ketika teman-teman ingin pulang diusahakan dilepas, jangan pakai seragam ya. Atau teman-teman ingin nge-chill atau ingin main-main di karaoke, usahakan itu jangan dipakai. Kalau misalnya teman-teman kedapatan pakai seragam terus misalkan ya dalam kutip
kayak mabok kayak gitu atau main cewek kayak gitu, ketika ketahuan itu bakal dipanggil atau di blacklist, karena itu aset perusahaan sih, jadi nggak boleh buat eh, dipakai hal-hal kayak gitu. Jadi kayak buat menjaga citranya ya. Kita nggak melarang teman-teman buat hal apapun, ya terserah, itu pribadi teman-teman. Tapi ketika teman-teman ingin melakukan itu, ya teman-teman usahain lepas seragamnya dan berpakaian normal ya kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman, dapat ketika teman-teman nanti udah sesuai antriannya ya. Biasanya sih rentan waktu 2 bulan sampai 6 bulan sih kayak gitu biasanya ya. Nanti tinggal ditanyain lagi aja ke koordinator yang ngurusinnya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah BPJS. Nah, BPJS ini kecelakaan sama kematian. Kenapa di kita itu selalu menekankan dari awal itu harus lengkap dan valid valid. Ya, jadi kayak buat pengajuan kayak gitu tuh kalau nggak lengkap, kalau nggak valid itu nanti repot ya. Ketika udah kejadian teman-teman kecelakaan atau apapun, itu nggak bisa diklaim. Ya, jadi susah banget. Apalagi kan kayak sampai harus meninggal dunia ya. Kan kayak ngurusin kayak gitu, jadi repot. Nah, biasanya yang repotnya itu sih kalau misalnya ada yang meninggal dunia itu dari pihak keluarganya ya. Karena kita itu ke BPJS itu ada apa sih, rentan waktu kita ngajuin, dan nggak selamanya itu langsung turun ya. Nanti tuh kayak harus ada surat kematian, kalau misalnya kecelakaan dari surat kecelakaan kerja kayak gitu, jadi nggak selamanya turun. Nah, makanya harusnya validasi lebih awal dulu. Kalau teman-teman misalkan punya BPJS mandiri ya, dari rumah atau mungkin dari lingkungannya ada BPJS, nah itu tuh kita nggak bisa cover dua kayak gitu. Jadi nanti tuh satu yang bakal dapat. Soalnya beberapa kejadian pernah nih, dia punya individu bikin iuran sendiri BPJS-nya, dan di kantor itu nggak bisa kita ajuin ketika dia meninggal atau kecelakaan di jalan. Nah, yang bakal cair itu yang dia pertahanin. Nah, kalau teman-teman misalkan punya BPJS sendiri misalkan, ya mending di off aja, atau dari perusahaan, atau memang pribadi sendiri kayak gitu, karena itu nggak bisa double kayak seperti teman-teman yang pikirkan kayak gitu ya. Terus BPJS kecelakaan kerja. Nah, ketika teman-teman misalkan jatuh atau kecelakaan atau hal apapun dalam keadaan kerja itu, nanti tuh masuk rumah sakit nanti ada biaya cover dari BPJS ya. Kita udah bekerja sama BPJS. Jadi masuk langsung nanti ada rujukan ya. Jadi kayak buat mengurangi pengeluaran biaya teman-teman aja sih kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu kita bilangnya apa ya? Kalau bahasa gini mungkin THR ya, atau kita bilangnya BHR. Ini setahun sekali semuanya dapat rata, dan minimal usia kerja itu ada persyaratannya nih. Nah, tiap tahunnya itu berbeda-beda. Untuk tahun 2019 itu 3 bulan kerja ya, dan untuk tahun 2020 itu 1 bulan kerja minimal ya. Dari 6 sampai 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan sama 1 tahun itu dapatnya beda-beda ya. Misal nih ya, di bawah 1 bulan dapatnya berapa, di bawah 3 bulan dapatnya berapa, di bawah 6 bulan dapatnya berapa, di atas 1 tahun dapatnya berapa. Nah, itu nanti disesuaikan dari tim pengaju ya, tim pengajuan yang bakal teman-teman dapat ketika teman-teman dapat BHR kayak gitu. BHR ini sifatnya bantuan ya. BHR ini datangnya bisa sebelum lebaran atau mungkin setelah lebaran. Itu tergantung dari kondisi perusahaan ya. Kita juga, kalau kita sih kayak cuman bisa ngajuin ya, tergantung atasan kita yang bakal nge-approve masalah kayak gitu ya. Tapi intinya selama teman-teman masih aktif, masih kerja di SIL, itu pasti dapat ya. Dan masa tenggalnya dapat ya. Kalau misalnya teman-teman tahun ini nggak dapat ya, mungkin karena belum masuk kriteria ya, tahun depan ya pasti dapat kayak gitu. Dan yang terakhir adalah service. Kalau service itu kan kayak teman-teman punya pengurus, PAC, koordinator dan lain sebagainya. Dan ya itu tuh bakal menservis teman-teman ya. Maksudnya menservis itu kayak teman-teman udah nunggu DO ya, mereka yang ngeservisin ya. Maksudnya kayak dapat DO buat teman-teman kayak gitu.
teman-teman laka nanti ada tim yang ngurusin buat teman-teman. Jadi di kita itu nggak sendiri. Kalau misalnya teman-teman laka atau apapun itu nanti ada tim pengurusnya. Kecuali teman-teman pingin mandiri ya. Mandiri itu dalam hal kayak teman-teman, wah kayaknya ini bisa nih dan nggak mau melibatkan perusahaan, dan itu nggak masalah ya teman-teman. Tapi kita kayak harus melibatkan suatu perusahaan ya nggak, itu ada timnya sendiri ya. Kayak teman-teman storing, DO dan lain-lain itu ada timnya sendiri ya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditulis di komentar, dan yang mau bertanya silahkan komentar juga ya. Terima kasih yang udah menonton. Salam.